Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 10 Januari 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Anissa Redi. Tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awal informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, diduga tak mendengar kereta api yang melintas. Seorang wanita yang belum diketahui identitasnya tewas usai tertabrak kereta api di kawasan perlintasan kereta api Jalan Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan terseret sejauh puluhan meter. Inilah video amatir yang direkam oleh warga usai seorang wanita yang belum diketahui identitasnya tewas tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Padang, kawasan Perumnas Mandala, Kota Medan. Warga yang melihat korban sebelumnya sempat duduk di dekat rel bahkan melarang dan meneriaki bahwasanya kereta akan melintas. Namun ketika korban berjalan, kereta jurusan Medan Kuala Namu ini pun datang dengan kecepatan tinggi dan korban tertabrak seketika. Jasad korban dalam kondisi mengenaskan karena sempat terseret kereta api sejauh puluhan meter. Bahkan beberapa anggota tubuh korban sudah tidak utuh saat ditemukan oleh tim Inafis Polrestabes Medan. Pihak kepolisian pun langsung melakukan olah TKP, namun hingga kini tak satupun warga yang mengenali korban serta tidak ditemukan identitas pada diri wanita tersebut. Kata kawanku, ada kawanku tadi dia kami pulang kata samaku. Jadi kawanku itu lari ke tengah itu, aku lari ke tengah. Tengok dia ada orang. Saat ini jasad korban sudah dibawa ke RS Bayangkara Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Warga menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati jika melewati kawasan perlintasan kereta api ini, sebab kecepatan kereta api yang tinggi membuat rawan terjadinya kecelakaan. Sementara itu pemirsa, 2 unit mobil, barang, trailer, dan truk cold diesel terlibat kecelakaan maut tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Akibat kecelakaan ini, salah seorang sopir tewas di tempat. Beginilah video amatir saat petugas Satlantas dan warga menggunakan alat seadanya mengevakuasi korban tewas terjepit di dalam truk yang ringsek akibat benturan keras kedua kendaraan. Korban tewas Andre usia 36 tahun merupakan sopir truk cold diesel warga Dusun 3 Kampung Pisang Desa Lobuhuala Kecamatan Kuala Selatan Labura. Sementara 2 orang penumpang yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Rekan korban Marlon Nababan mengatakan kecelakaan terjadi diduga akibat minyak solar bercampur air tumpah di badan jalan membuat truk trailer tergelincir dan melintang ke badan jalan. Jadi informasinya pada kejadian itu ada solar tumpah bercampur air. Nah, tiba-tiba motor ini lewat tak terhindarkan lagi. Motor itu langsung melintang trailer itu, jadi dihantam sama motor inilah. Itulah kejadiannya. Berarti tabrak samping bang ya? Ya. Tabrak samping dari tronton itu bang? Ya, itu kepala tronton itu udah melintang begini, ditabrak sama motor inilah apa itu, mobil trailer itu. Kanit Gakum Satlantas Polres Labuhan Batu, Ibda Iskandar Sipayung menjelaskan kecelakaan bermula ketika truk trailer dengan kecepatan tinggi datang dari arah Rantau Prapat menuju Medan. Karena hujan, truk tergelincir dan sopir tidak dapat mengendalikan setir, langsung masuk jalur kanan. Di saat bersamaan, truk bermuatan minuman mineral kemasan melaju dari arah berlawanan hingga tabrakan maut tidak dapat dihindarkan lagi. Barang, trailer, roda gandeng dari Rantau Prapat menuju ke Medan, kemudian berlawanan dari Medan menuju Rantau Prapat ada kolisi. Kemudian saat di TKP kemungkinan mobil trailer tadi mengerim
sehingga tergelincir memakan badan jalan. Kemudian Kolisel langsung menabrak di pas tangki tersebut, sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Sedangkan supir trailer tadi saat ketika api kepolisian supir sudah tidak ada di tempat. Kasus pidana kecelakaan kini dalam penanganan Satlantas Polres Labuhan Batu. Kedua kendaraan diamankan di pos lantas, sedangkan sopir trailer melarikan diri. Pemirsa, seorang siswa SMP dirampok di Jalan Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang kemarin malam. Sepeda motor bersama handphone korban diambil pelaku dengan menodongkan senjata tajam. Korban Muhammad Rizky, warga Dusun 1, Gang BO, Desa Tanjung Merawa A, berboncengan dengan adik sepupunya melintas di jalan alternatif penghubung desa tersebut. Namun sesampainya di lokasi yang sepi, sebanyak 3 orang pengendara sepeda motor langsung menodongkan senjata tajam dan meminta untuk menyerahkan sepeda motor dan handphone korban. Korban sempat melawan dan memukulkan helm ke salah seorang pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri. Warga yang melintas di lokasi kejadian mencoba mengejar pelaku, namun tidak berhasil ditangkap. Ketiga pelaku saat beraksi menggunakan senjata tajam berupa celurit dan kelewang. Mengantar adik om, baru itu orang itu ngikuti dari belakang, kami dah ini. Ada berapa orang? 3. Terus gimana? Batu orang itu lari saja lah pas di tekongan sini panjang-panjang, kan? Ya kami diam aja lah, kami kira apa orang mau tawuran di Tibar situ kan om. Udahlah kami diomi, rupanya orang itu jegat. Mana kereta kok? Keluar di kunci. Baru tuh HP adikku diambil. Akibat dari kejadian ini, korban kehilangan sepeda motor dan sebuah handphone. Korban didampingi orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Merawa. Pemirsa, Polsek Sunggal gelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana bos Dorsmer di Deli Serdang. 29 adegan diperagakan di mana para tersangka melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 45 kali. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan Sunggal menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap seorang bos tempat pencucian mobil di Polsek Sunggal kemarin. Rekonstruksi ini dilakukan guna mensinkronkan keterangan berita acara pemeriksaan dengan fakta di lapangan. Korban tewas ditikam sebanyak 45 kali di bagian paha dan hantaman benda tumpul di kepalanya. Rekonstruksi ini diperagakan kelima tersangka masing-masing yakni MA 17 tahun, MR 16 tahun, KZ 22 tahun, AS 17 tahun, dan NH 16 tahun. Sedangkan satu tersangka lainnya berinisial F masih buron dilakukan oleh peran pengganti. Dalam rekonstruksi tersebut menggambarkan peristiwa awal adegan pertama hingga ke-6. Tersangka telah berencana menghabisi nyawa korbannya yakni Mahadip yang merupakan bos tempat pencucian mobil ke-6 tersangka bekerja. Kapolsek Medan Sunggal Komisaris Polisi Chandra Yuda Pranata mengatakan rekonstruksi yang telah diperagakan sebanyak 29 kali ini telah sesuai dengan berita acara perkara. Dari hasil keterangan disinkronkan dengan rekonstruksi sesuai semuanya. Kita melihat dari mulai perencanaan, kemudian juga dari mulai memanggil korban dan juga mulai melakukan kegiatan pembunuhan itu, yang mana kita melihat kemarin kita saksikan bersama dipukul dulu, kemudian juga ada ikamat. Dari hasil otopsi pun sama juga seperti itu. Ikamat sekitar 45 kali. Kasus pembunuhan berencana bos tempat pencucian mobil ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Medan Sunggal. Pihaknya masih memburu satu tersangka lainnya yang berinisial F yang identitasnya telah diketahui. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 3 harimau koleksi Medan Zoo mati akibat sakit. Kini Medan Zoo hanya memiliki 10 koleksi harimau, yakni 6 harimau Benggala dan 4 harimau Sumatera. Kebun binatang Medan atau Medan Zoo kini menjadi sorotan publik. Selain kandang yang mulai rusak dan tidak terurus dengan baik, satwa koleksi Medan Zoo mulai sakit hingga beberapa satwa mati. Pada akhir tahun 2023 lalu, 3 harimau koleksi Medan Zoo jatuh sakit dan mati.
Saat ini Medan Zoo hanya memiliki koleksi harimau sebanyak 10 ekor, yakni 6 merupakan harimau Benggala dan 4 harimau Sumatera. 3 ekor harimau yang telah mati yaitu harimau Sumatera bernama RH, mati pada 6 November 2023. 2 pekan kemudian, pada 15 November 2023, harimau Benggala bernama Avatar jatuh sakit dan mati. 1 bulan berikutnya, harimau Sumatera bernama Nurhaliza juga mati pada 31 Desember 2023. Salah satu pengunjung bernama Rumanti Pasaribu merasa kecewa melihat kondisi Medan Zoo saat ini. Selain koleksi satwa yang mulai tidak lengkap, beberapa kandang satwa rusak tidak terawat. Kalau untuk sekarang, ya hewannya juga udah banyak yang nggak ada ya, udah nggak lengkap lagi gitu ya Bang ya. Jadi udah kayak mengurangi niat gitu. Kalau tahun berapa ya, tahun 2015 atau 2014 saya kemarin tuh masih lengkap semua, masih sehat-sehat lah ya. Kok sekarang kok kayak udah kayak gini, udah gitu udah banyak yang nggak ada gitu kan, udah nggak lengkap gitu. Ya harapan kedepannya kan kalau bisa sih diolah lagi ya Bang ya, biar lebih baik lagi. Kalau bisa juga diurus lah ya, yang ada diurus dulu gitu ya, biar lebih sehat lagi. Pegawai Medan Zoo Ahmad Juliansa membenarkan 3 satwa koleksi Medan Zoo jenis harimau Sumatera dan Benggala mati. Sepuluh ekor, 6 harimau Benggala, 4 harimau Sumatera. 3 lagi mati karena sakit. RH tanggal 6 November. Avatar tanggal berkisar tanggal 15 November. dan terakhir tanggal 31 November. Desember yang terakhir. Desember ya. Siti ya Bang? Si Nurhaliza. Nurhaliza. Sakit juga tapi mau lebih apanya sama BKSDA udah ditangani. Selain harimau Sumatera, satwa yang menjadi favorit pengunjung adalah orangutan. Sebelumnya orangutan ini mengalami obesitas hingga dievakuasi untuk penanganan medis. Kini orangutan tersebut telah kembali ke kandangnya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja pilihan ada? Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama saja, kau sama. Banyak kali. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemirsa, jembatan Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan ambruk akibat terjangan banjir mengakibatkan 2 dusun terisolir. Ambruknya jembatan penghubung pemutus akses jalan menuju Dusun Sukamaju dan Dusun Labuhan, sehingga kedua dusun nyaris terisolir dengan perekonomian warga. Diduga dusun tersebut tampak mulai lumpuh, diakibatkan ratusan hektar lahan pertanian kelapa sawit terendam banjir.
Agar dapat beraktivitas, warga menggunakan sampan dan bot sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil tani maupun keperluan lain. Kepala Desa Air Merah Umi Kalsum menyampaikan jembatan tersebut amblas sudah 1 minggu, sedangkan banjir yang melanda sudah berlangsung 2 minggu. Amblasnya jembatan tersebut mengakibatkan perekonomian Dusun Sukamaju dan Labuhan lumpuh karena terisolir, dan desa sudah memberi bantuan kepada Dusun Labuhan dan Dusun Sukamaju berupa sembako. Umi Kalsum membenarkan warga menggunakan sampan dan bot untuk mengangkut hasil pertanian. Jembatannya ambles kira-kira sudah 1 minggu, tapi banjirnya sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu. Dusun di sana pada saat ini perekonomian di Dusun Labuhan dan Dusun Sukamaju lumpuh perekonomiannya, Pak. Terisolir Dusun Labuhan dan Dusun Sukamaju. Di situ pada umumnya menggunakan transportasi air, Pak, berupa bot dan sampan. Untuk saat ini korban jiwa belum ada. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera membangun kembali jembatan yang telah roboh agar perekonomian kembali lancar. Akibat jembatan penghubung keluar masuk desa putus diterjang banjir, masyarakat desa Limbong dan Sabarimba di Kecamatan Barumun Baru, Padang Lawas harus menggunakan pedati kerbau untuk mengangkut hasil panen mereka. Beginilah kondisi para petani yang harus menyeberangi derasnya aliran Sungai Barumun untuk bisa mengeluarkan hasil panen milik mereka. Para petani nekat menyeberangi Sungai Barumun dikarenakan jembatan gantung akses satu-satunya penghubung keluar masuk desa putus diterjang banjir. Untuk mengeluarkan hasil panen, petani menggunakan pedati yang ditarik dengan kerbau untuk menyeberangi sungai. Ali Umar Siregar, seorang petani dari desa Sabarimba, menjelaskan sudah lebih dari 2 minggu jembatan tersebut rusak. Untuk mengangkut hasil panen setiap hari paling banyak hanya bisa 5 kali saja dengan muatan paling banyak 500 kg. Para petani minta pemerintah secepatnya memperbaiki jembatan agar dapat dengan mudah mengeluarkan hasil pertanian mereka. Sementara itu pemirsa, kerusakan tanggul Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara semakin parah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan tanggul yang rusak tersebut. Saat ini kerusakan tanggul Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja hampir 15 meter. Lebar tanggul yang sebelumnya berkisar 3 meter kini hanya tersisa 1 meter saja. Upaya perbaikan sementara sudah dilakukan dengan menutup tanggul yang longsor menggunakan karung berisi tanah. Salah seorang warga, Abdul Hadi, mengatakan tanggul Sungai Dalu-Dalu longsor karena tidak kuat menahan debit air akibat tingginya curah hujan di hulu sungai. Menurut Hadi, tanggul yang longsor ini baru 3 bulan lalu selesai diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hadi berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen karena jika tanggul Sungai Dalu-Dalu jebol, dikhawatirkan banjir akan meredam permukiman warga dan ratusan hektar sawah. Curah hujan dari gunung itu terlalu tinggi, jadi mungkin nggak tahan tanggul ini. Kabarnya baru diperbaiki? Ya, kira-kira 2-3 bulan yang lalu selesai diperbaiki dari dinas provinsi. Jadi harapannya kan selaku warga? Harapan saya selaku warga agar ini cepat ditanggulangi oleh pemerintah terkait. Karena apa? Ini sangat terdampak bagi kami nantinya, apalagi sama petani ini. Sementara itu, pasca meluapnya Sungai Dalu-Dalu, 1 unit alat berat diturunkan untuk membersihkan bendungan irigasi yang tertutup tumpukan kayu. Upaya ini dilakukan agar aliran air tidak terhambat dan dapat mengurangi resiko kerusakan tanggul di sekitar bendungan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemilik gudang pengolahan minyak crude palm oil di Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, menepis bahwa gudang tersebut merupakan tempat penimbangan truk tangki dan kontainer ilegal.
Gudang penimbangan milik salah seorang pengusaha asal Kota Binjai yang memulai usaha di Kabupaten Langkat ini sudah beroperasi selama 2 tahun lebih dan sudah memiliki izin usaha dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dinas Perizinan Kabupaten Langkat. Sebelumnya, beberapa tahun silam, gudang ini memang merupakan tempat pemberhentian CPO atau minyak kotor dari limbah sawit ilegal. Namun setelah gencarnya aparat penegak hukum melakukan razia rutin terkait pengolahan minyak CPO ilegal, maka gudang tersebut beralih menjadi tempat penimbangan truk tangki dan kontainer. Selain itu, pemasangan pelang salah satu media di depan pintu masuk menuju gudang penimbangan merupakan inisiatif pengusaha karena sang pemilik juga merupakan pimpinan media. Setiap hari setidaknya puluhan truk tangki dan kontainer melakukan jasa penimbangan dengan pembayaran yang sudah disetujui bersama dan tidak diketahui apa isi dari truk tersebut. Kiki Ilham, pemilik gudang, mengatakan sangat keberatan terkait pemberitaan yang dilakukan oleh beberapa media terkait usaha yang dilakoninya. Seharusnya para awak media melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum membuat pemberitaan. Ini saya perlu konfirmasi bahwasannya pemberitaan yang sudah ramai di publik ini yang saya nyatakan itu tidak benar adanya. Ya mungkin miskomunikasi di dalam hal ini. Karena saya sudah juga memberitahu kepada pihak instansi kepolisian bahwasannya mereka sudah checkpoint juga mengenai pemberitaan itu, dan saya sudah memberikan juga itu dokumen. Saya perlihatkan bahwasannya di tempat kita ini hanya jasa timbangan. Jadi mereka itu yang memerlukan jasa timbangan itu masuk ke dalam gudang kita itu hanya menimbang dan mereka membayar hasil jasa kita itu. Sementara terkait gudang penimbangan ini, aparat kepolisian Polres Langkat juga sudah mengecek ke lokasi, namun belum bersedia memberikan konfirmasi kepada awak media yang bertugas di seputaran Kabupaten Langkat. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja pilihan ada? Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama aja kau sama. Banyak kali. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menuntaskan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 sebanyak 25.672.974 lembar. Sebanyak 5.149 orang dikerahkan bertugas untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Jumlah surat suara yang telah disortir dan dilipat masing-masing KPUD kabupaten kota di Sumatera Utara terdiri dari lembaran Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.
Jumlah surat suara yang telah dituntaskan oleh masing-masing KPUD Kabupaten Kota di Sumatera Utara terdiri dari 853.476 lembar Presiden dan Wakil Presiden, 7.691.974 DPR RI, 8.173.153 lembar DPRD Sumatera Utara, 8.098.606 lembar DPRD Kabupaten Kota, dan 856.450 lembar DPD RI. Untuk total jumlah surat suara pemilu yang diterima KPU Sumatera Utara sebanyak 43.376.522 lembar. Sementara untuk kotak suara dalam bentuk kardus diterima KPU Sumatera Utara yang telah didistribusikan di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara sebanyak 229.375 lembar, ditambah kotak cadangan sebanyak 910 lembar. KPU Sumatera Utara menetapkan 10.853.940 daftar pemilih tetap yang akan berperan menentukan pilihannya saat hari pencoblosan pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang. Dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024, dilakukan pengawasan pengamanan secara ketat melibatkan staf sekretariat KPU, Bawaslu, dan Polri. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana KPU Sumatera Utara merampungkan surat suara pemilu 2024, kini telah bergabung salah seorang komisioner KPU Sumut, Robi Effendi. Selamat sore, Pak Robi. Selamat sore, Pak Robi. Selamat sore. Baik. Apa suara saya terdengar? Iya. Ya Pak, terdengar dengan jelas Pak. Pak Robi, bagaimana tanggapannya diketahui bahwa KPU Sumut telah rampung menyelesaikan penyortiran dan juga pelipatan surat suara sebanyak 25,6 juta di kabupaten kota di Sumatera Utara. Bagaimana tanggapannya sendiri Pak Robi? Kalau dari kami tentu saja suksesnya sortir lipat surat suara dan pendistribusian logistik ini adalah sesuai dengan arahan dan amanah dari pimpinan kami di KPU RI yang menyebutkan bahwa memberi atensi penuh terhadap proses distribusi logistik, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Nah, sejalan dengan itu sejak pertengahan Desember kemarin kita sudah mulai melakukan distribusi logistik, dimulai dengan kotak dan bilik dan tinta yang kesemuanya sudah diterima oleh masing-masing kabupaten kota. Kemudian di paruh akhir 2023 dan awal 2024 kita juga menerima kedatangan distribusi logistik surat suara seperti data yang sudah Abang Kakak sampaikan barusan gitu. Baik Pak Robi, apakah sebanyak 25,6 juta itu sudah keseluruhan dari surat suara yang nantinya akan digunakan dalam pencoblosan di 14 Februari 2024 nanti, Pak Robi? Belum, kalau secara persentase itu baru separuh atau setengah dari jumlah surat suara keseluruhan. Baru 54% yang disortir dan dilipat. Namun karena kita masih punya beberapa hari lagi, kami berkeyakinan bahwa proses sorlip itu akan sesuai dengan waktunya. Kalau surat suaranya sudah tiba semua, hampir 94%, rata-rata 94%, surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sudah 94%. Ya, baik Pak. Kemudian 50% lagi kapankah akan diterima oleh pihak KPU Sumatera Utara? Sudah diterima masing-masing di kabupaten kota. Nah, mereka kan hari ini hampir keseluruhan kabupaten kota kan sedang melakukan sortir dan lipat di gudang masing-masing di kabupaten kota. Kemarin kebetulan kami sudah melihat langsung pelaksanaan sortir lipatnya di Medan, Binjai, dan Nias. Semua sedang berlangsung, Mbak. Baik. Apakah ada target dari KPU RI ataupun KPU Sumut kepada setiap kabupaten kota untuk menuntaskan pelipatan dan juga penyortiran surat suara di daerah mereka masing-masing, Pak Robi? Ada
Bang, karena proses sortir dan lipat itu kan menggunakan tenaga kerja dari warga-warga di sekitar. Itu kan ada honornya. Jadi memang semua sudah diakumulasikan kebutuhan anggaran untuk honor dan waktu yang dipersiapkan untuk itu. Jadi nggak bisa molor, tepat waktu, tepat sasaran. Kemudian Pak, apakah ada mungkin proses perekrutan khusus untuk warga yang akan melipat surat suara nantinya? Sepengetahuan kami biasanya itu kebetulan kalau saya di Binjai waktu di KPU Binjai biasanya itu warga sekitar yang berdomisili di dekat kantor KPU kami. Kemudian dia menghubungi Kepling, dia nunjukin KTP, diterima dan jadi petugas Sorlip gitu. Kemudian pihak-pihak mana saja Pak yang mungkin terlibat dalam proses pelipatan surat suara ini Pak, selain mungkin warga yang berdomisili di kabupaten kota terkait? Dan juga mungkin dalam proses pendistribusian surat suara tentunya ya, Iya. Pak Robi? Iya Pak. Kalau sejauh ini yang kami pantau di Belawan, di logistik di Belawan, teman-teman yang menjemput itu ada KPU Kabupaten Kota, kemudian saya menyaksikan juga ada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian saya melihat ada bapak petugas kepolisian, baik yang berpakaian sipil maupun yang berpakaian lengkap, kemudian pihak ekspedisi. Sejauh ini semua pihak ikut terlibat dalam proses pengawasan logistik. Baik Pak. Ya baik Pak, apakah mungkin dalam proses pelipatan surat suara ini mungkin pihak Bawaslu memeriksa para warga yang bekerja untuk melipat surat suara, apakah mungkin diperiksa, diawasi atau dibiarkan seperti itu saja Pak? Saat sebelum memulai proses sortir dan lipat, KPU Kabupaten Kota biasanya membacakan SOP, beberapa hal yang boleh dan tak boleh dilakukan di dalam ruangan. Misalnya saja tidak boleh membawa minuman, makanan, dan handphone, kemudian semuanya ditaruh di tempat khusus. Kemudian selesai daripada waktunya selesai bekerja, juga teman-teman akan diperiksa oleh petugas yang ada di sana. Masuk dan keluar itu diperiksa, Mbak. Baik Pak, apakah mungkin ada CCTV di dalam ruangan pelipatan surat suara? Syarat pengadaan gudang logistik kemarin kan kita memang sudah baku itu dari Kesekjenan KPU RI bahwa semuanya harus lengkap CCTV. Baik. Ya. Kemudian ada valet, kemudian ada alat pemadam kebakaran ringan. Jadi setelah kami pastikan semua gudang kita punya CCTV yang lengkap, Mbak. Baik, Pak. Baik, Pak Robi, di saat pelipatan dan juga penyortiran surat suara mungkin dari masyarakat yang ikut andil, ikut terlibat, apakah ada beberapa aduan ataupun permasalahan dari masyarakat sendiri dalam melakukan pelipatan dan juga penyortiran, Pak Robi? Iya, Pak. Sejauh ini bagaimana? Sejauh ini kan kalau di saya itu kita kan petugas Sorlip ini kan dia ada target. Itu kan berkesinambungan atau berkesesuaian dengan honor yang bakal mereka terima. Jadi bisa jadi satu hari dapat empat kota atau berapa, itu ada targetnya gitu. Sejauh ini mereka pasti akan mengejar target mereka biar sesuai dengan honornya. Baik Pak Robi, tadi kan ada target yang sudah diberikan, dan untuk dari KPU Sumut sendiri tadi belum dijawab, kapankah mungkin target dari KPU Sumut tuntas untuk penyortiran dan juga pelipatan surat suara yang tinggal 50% lagi nih Pak Robi? Sejauh ini dalam seminggu atau 2 minggu ini teman-teman akan selesai melakukan sorlip. Kemudian kita akan packing, setting mana yang di dalam kotak dan di dalam kota, kemudian selanjutnya akan kita serahkan ke PPK, PPS hingga H-1 nanti. Masih punya banyak ruang dan waktu, Mas. Baik Pak Robi, tadi kita sudah membahas tentang pelipatan dan juga
penyortiran tentunya surat suara. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa di beberapa pekan lalu telah terjadi yang namanya persoalan pendistribusian logistik pemilu di Kepulauan Nias. Bagaimana sendiri tanggapan dari pihak KPU Sumut? KPU ya Pak. Maksudnya yang berita yang Ya, mana nih, tentang Mas, yang barusan gudang Proses gudang pendistribusian logistik surat suara pemilu di Pak Kepulauan Nias. Nias. Iya. Terjadi masalah. Ya, sejauh ini yang patut kami sampaikan kepada pemirsa, tidak ada persoalan yang sangat luar biasa dalam pendistribusian logistik, baik yang ada di Kepulauan Nias maupun di tempat-tempat lain di wilayah Sumatera Utara. Kalaupun ada yang terjadi pada beberapa minggu lalu seperti diberitakan, ada gudang yang bukan milik KPU atau ada surat suara yang ditemukan bukan di gudang KPU, patut kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Setelah kami telusuri lebih jauh, ternyata itu adalah gudang milik ekspedisi, gudang sementara milik ekspedisi. Jadi gini dia Mas, kan dia datang tuh dari percetakan Jakarta itu keseluruhannya 33 kabupaten kota. Iya. Kemudian setelah tiba di Sumut, untuk memudahkan dan menyortir dan memilah ke tujuan berikutnya, mereka punya gudang ekspedisi sementara. Di gudang itu dipecah lagi ke masing-masing tujuannya gitu. Nah, untuk kasus di Kepulauan Nias, itu gudang sementaranya ada di Gunung Sitoli. Setelah dipilah, disortir, kemudian mereka langsung pergi ke 5 kabupaten kota yang ada di sana. Apakah logistik yang di gudang Gunung Sitoli tersebut dari pihak ekspedisi, apakah itu logistik surat suara dan apakah dibenarkan dengan prosedur seperti itu, Pak Robi? Setelah kami lihat dokumentasi pengirimannya, jenis logistik yang ada di gudang sementara ekspedisi itu adalah jenis logistik formulir, yaitu formulir C plano dan formulir C salinan. Tidak ada ditemukan di situ surat suara. Nah, jika disebutkan kenapa tidak ada pengawalan, di Juknis kita yang benar-benar ada pengawalan melekatnya itu logistik jenis surat suara. Namun untuk kotak, bilik, tinta, segel itu tidak ada pengawalan yang melekat. Baik Pak Robi, jika formulir disimpan di gudang sementara, gudang ekspedisi sementara, lalu surat suara disimpan di gudang yang mana ya Pak? Kalau surat suara dia langsung ke gudang punya KPU masing-masing kabupaten kota. Lalu kenapa formulirnya dipisah Pak, seperti itu? Maksudnya dipisah? Dipisah di gudang ekspedisi sementara, sementara surat suara di gudang yang resmi. Kan dia datangnya nggak sekali bersamaan dia, Mbak. Oh ya, baik. Baik Pak. Ya baik, berarti di Kepulauan Nias sendiri berarti tidak bermasalah dengan prosedur yang ada, begitu maksudnya Pak Robi ya? Tidak, karena kalau mobil yang dari Jakarta itu langsung berkeliling ke kabupaten, 5 kabupaten di Kepulauan, nanti dia jadi nggak tepat waktu dia, Mas. Baik. Baik Pak Robi. Oke, cukup jelas tentang masalah tentang Kepulauan Nias sendiri. Ya, Dan tentunya untuk penyortiran surat suara dan sebelumnya diketahui juga beberapa kabupaten di Sumatera Utara telah menemukan surat suara rusak seperti di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu sebanyak 59 lembar. Itu kenapa bisa terjadi sebelumnya Pak Robi? Nah, kalau untuk yang surat suara, kita sampai sore ini terus update. Dan kita mintai datanya terus ke kabupaten kota untuk diteruskan ke pihak percetakan dan akan diganti. Itulah tandanya kita sedang bekerja, kita melakukan sortir dan lipat. Manakala ada ditemukan surat suara yang rusak, langsung kita laporkan dan kita teruskan ke RI untuk untuk segera dibikin penggantinya. Iya, kemudian Pak Robi, selain di Tapteng 50 lembar surat suara ini rusak, apakah mungkin ditemukan di daerah lainnya ada surat suara yang rusak? Iya, tadi saya sudah minta sih sebenarnya data per hari ini biar supaya semua data-data yang rusak atau surat suara yang rusak yang ditemukan itu bisa diupdate terus datanya.
Sejauh ini karena masih menyisakan beberapa hari, kita terus tunggu datanya. Jika ada yang rusak, kita ganti, Mbak. Prosedur jika ditemukan surat suara yang rusak, apakah mungkin warga langsung melaporkan pada KPU di kabupaten kota terkait atau bagaimana Pak prosedurnya? Di masing-masing gudang Gudang. Sorlip itu kan ada tim pengawas, ada tim logistiknya itu, Mbak. Jadi mereka nggak ditinggal sendiri tuh. Ada beberapa teman-teman di dalam yang mengawasi dan Ya baik Pak, itu artinya di setiap gudang surat suara ini terdapat seorang pengawas, begitu ya Pak? bisa jadi lebih, Mbak. Itu kan Oh, iya. banyak itu. Baik, Pak Robi, mungkin terakhir Pak Robi, harapan dan himbauan agar nantinya pemilu ini dapat berlangsung dengan damai dan juga lancar, Pak Robi. Sejauh ini kami berterima kasih kepada semua pihak, pemerintah daerah, TNI Polri, dan teman-teman media, TPRI lah udah 6 kali jadi narasumber yang terus membantu mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Hari ini praktis kita tinggal 34 hari lagi. Kami pikir sejauh ini KPU Sumut melihat perkembangan distribusi logistik, kemudian kami juga sedang bersiap-siap untuk melakukan bimbingan teknis kepada teman-teman KPPS dan sedang menyiapkan juga barisan KPPS yang sedang melakukan update data ke Siakba. Mudah-mudahan dengan kesungguhan dan semangat, kami yakin KPU Sumut bisa melaksanakan pemilu 2024 aman, lancar, dan damai. Terima kasih Pak Robi atas informasinya pada sore hari ini. Mudah-mudahan pemilu dapat berjalan aman, lancar, dan juga damai. Terima kasih kembali untuk Pak Robi dan selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, berita mengenai pemilu lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pokoknya kali ini kau harus ikut pilihan Mama. Kan aku bilang loh, Mak, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Pemirsa, masyarakat peduli pemilu menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU dan Bawaslu di Toba pada hari Selasa kemarin. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, koordinator aksi Franky Silitonga menyampaikan aspirasi sambil membacakan tuntutan kepada KPU dan Bawaslu Toba. Franky menyampaikan pemilu Toba tercoreng dengan dugaan terlibatnya Komisioner KPU Toba menjadi tim terstruktur untuk pemenangan caleg provinsi incumbent yang diragukan netralisasinya. Di mana terjadi dugaan PPK, Komisioner KPU Toba tidak netral dalam melaksanakan sebagai tugas penyelenggara.
Bahkan anggota KPU Toba diduga berani menjadi tim salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi. Diduga salah satu anggota Komisioner KPU Toba memfasilitasi pertemuan panitia pemilihan kecamatan di salah satu kafe resto di Pantai Indah Pasir Putih, Kecamatan Persea. Yang dimana caleg tersebut masih aktif untuk sampai sekarang dan berstatus incumbent, dan dimana dari PPK tersebut memberikan honor kepada PPS, di mana dari Komisioner KPU memberikan honor kepada PPK dan PPS, kepada PPK dengan senilai Rp1.000.000 dan terhadap PPS senilai Rp150.000. Jadi kami meminta tadi kepada Komisioner KPU dan Bawaslu supaya oknum caleg sekarang tersebut supaya dicoret namanya dan dihapus. Dan tidak ada. Sementara itu Ketua KPU Toba Sugar Sibarani menegaskan bahwa pihaknya bekerja di bawah sumpah dan janji jabatan dan bekerja di bawah fakta integritas yang sudah ditandatangani dan diambil sumpahnya. Sugar secara tegas menyatakan bahwa pihaknya hingga saat ini masih bersifat netral dan akan tetap bersikap netral dan tidak akan mengarahkan kepada salah satu caleg atau para peserta pemilu. Untuk mengusut pertemuan komisioner KPU. Baik, tentunya dalam pembuktian terkait dugaan itu kan ada mekanisme yang diatur dan ada lembaga-lembaga terkait yang bisa menindaklanjuti setiap dugaan tersebut. Makanya tadi juga kami arahkan kepada yang melakukan aksi bahwa setiap dugaan, setiap tindakan yang dilakukan, apakah itu merupakan pelanggaran atau tidak, pembuktiannya bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga seperti Bawaslu, bahkan juga langsung kepada DKPP. Mengingat bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu itu kan ada 3 jenis, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan juga pelanggaran kode etik. Semua itu punya mekanisme tersendiri. Sementara itu KPU sedang berdagai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara dengan melibatkan 400 orang warga masyarakat yang dibagi dalam 2 sesi di gudang 3 GOR olahraga Perbaungan. Dari pantauan TVRI di gudang 3 KPU, sejumlah masyarakat yang didominasi kaum ibu-ibu tampak serius melakukan penyortiran dan pelipatan kertas suara. Diketahui bahwa logistik kertas suara untuk DPR RI serta kertas suara DPRD Kabupaten Kota telah tiba pada tanggal 5 Januari kemarin. Sementara untuk jadwal penyortiran dan pelipatan kertas suara dilakukan dari tanggal 6 hingga 15 Januari 2024. Ketua KPU Sergai Agusli Matondang mengatakan bahwa penyortiran dan pelipatan kertas suara dilakukan dengan melibatkan warga masyarakat yang didominasi oleh kaum perempuan sebanyak 400 orang. Untuk menghindari menumpuknya masyarakat yang terlibat, dilakukan pembagian shift. Agusli juga menambahkan, dalam tata cara melakukan penyortiran dan pelipatan, terlebih dahulu dilakukan pembukaan kertas suara secara menyeluruh, sehingga tanpa kertas suara ada yang koyak, rusak atau ada bercak tinta yang nantinya kertas surat suara tersebut akan disortir dan diasingkan untuk jenis kertas surat suara tersebut. Untuk kertas yang tidak ada kendala, maka dilakukan pelipatan dengan baik sesuai dengan anjuran daripada pihak KPU. Proses pelipatan kertas suara dirampungkan pada tanggal 15 Januari 2024 dan selanjutnya akan dilakukan pelipatan untuk kertas suara presiden dan wakil presiden serta kertas DPD. 400 orang pelipat dan kita bagi dalam 2 sesi di awal. Pertama, bahwa petugas pelipat itu harus membuka kertas surat suara itu dan memperhatikan di dalam apakah ada misalnya rusak, koyak, atau kemudian ada bercak tinta atau semacam lain yang berada di dalam kotak. Sampai hari ini masih berlanjut dan kita targetkan sampai dengan tanggal 15 nanti mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan prosedur.
Pemirsa, KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjaga hak pilih setiap warga negaranya pada pemilu menyiapkan 2.161 lembar kertas suara atau alat bantu template khusus bagi penyandang kaum disabilitas tunanetra. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai Agus Limatondang di sela kegiatan penyortiran kertas suara di gudang KPU. Pada prinsipnya setiap warga negara berhak untuk memberikan pilihan dan suara pada pemilu 14 Februari 2024. Untuk menjaga dan melindungi hak setiap warga negara, maka KPU sebagai penyelenggara berkewajiban untuk melakukan hal tersebut, terkecuali kaum disabilitas seperti warga tunanetra yang ada di Serdang Bedagai. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU Sergai telah menerima kertas suara khusus bagi kaum disabilitas berupa alat bantu template hingga para kaum tunanetra dapat dengan mudah memberikan hak suaranya. Agusli menambahkan untuk jumlah kertas suara template bagi kaum tunanetra sebanyak 2.161 kertas suara yang saat ini sudah berada di gudang KPU. Memfasilitasi tunanetra khususnya pada saat pencoblosan dengan memakai alat bantu tunanetra berupa pada kertas surat suara itu nanti akan dibuat dalam bentuk huruf braille. 2.161 itu untuk yang kita terima baru pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, pemirsa, penyelenggara pemilu diminta mengikuti prosedur guna menghindari permasalahan pada pendistribusian setiap logistik pemilu. Khusus 4 kabupaten kota di Kepulauan Nias, hampir seluruh logistik pemilu tahun 2024 telah didistribusikan pada masing-masing gudang logistik pemilu, termasuk 5 jenis surat suara, yakni untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, DPD RI, kemudian pemilihan DPR Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota. Alat logistik lainnya mulai lengkap, namun hanya pada jenis sampul masih proses pendistribusian dari KPU RI. Sementara menyikapi permasalahan yang terjadi baru-baru ini, khususnya logistik berupa formulir C yang sempat dititipkan pada gudang ekspedisi sebelum tiba pada KPU di Kepulauan Nias, sempat menuai tanggapan banyak pihak termasuk pemberitaan di media. Kapolres Nias meminta agar proses distribusi logistik pemilu yang masih berlangsung agar betul-betul diawasi dengan baik sehingga terhindar dari berbagai gangguan. Bukan. Jadi beda itu hebatnya. Yang ada di sini. Ya, saya berharap provinsi ini lebih proaktif ya untuk melakukan pengawasan dalam artian sejauh mana logistik pemilu ini dari pihak ketiga menuju ke gudang logistik KPU di masing-masing kabupaten kota. Nah, hal-hal kecil ini harus kita antisipasi, jangan sampai ini menjadi hal yang lebih besar. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 11 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa lagi kembali dengan saya Utami Alheria, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Kamis 11 Januari 2024. Pada pagi hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, yang mana potensi hujan lebat terjadi wilayah Madinah, Padang Lawas, Paluta, Humbahas, Dairi, Pakpak Barat, Karo, Langkat, Tapteng, Sibolga, Labusel, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah lereng barat, pegunungan, pantai barat, dan lereng timur Sumatera Utara, yang mana potensi hujan lebat terjadi wilayah Karo, Tapteng, Humbahas, Dairi, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 97%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam.
Untuk titik panas di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 9 Januari 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terjadinya hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, pegunungan, dan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Nisa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.